Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Malam itu Jaelin, Alicia Silverstone, tidak bisa tidur. Dia keluar kamar dan memainkan ponselnya. Namun tidak ada jaringan seluler di tempat itu. Kyle, James Tupper, menyusulnya dan mereka pun mengobrol. Jaelin dan Kyle adalah sepasang suami istri yang sedang berlibur di sebuah resort pinggir pantai di suatu tempat di Vietnam. Malam itu adalah malam pertama mereka menginap. Kamar resort mereka merupakan sebuah bangunan dari kayu yang terapung di atas laut. Esoknya mereka mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar resort. Ponsel Jaelin akhirnya mendapat sinyal. Dia lalu video call bersama ibu dan saudara perempuannya, mengabarkan keadaannya. Dia melihat sebuah berita perakiraan cuaca di TV lokal yang mengabarkan bahwa akan ada badai malam itu. Mereka kemudian kembali ke kamar dan berenang di laut. Kyle duduk di batu karang. Tanpa sengaja kakinya terluka terkena batu karang yang tajam. Jaelin yang dalam masa penyembuhan dari pendarahan saat melahirkan anaknya, trauma melihat darah. Mereka pun akhirnya kembali ke kamar. Malamnya, terjadi badai besar. Mereka ditelepon resepsionis hotel yang menawarkan pindah kamar jika mau. Tapi mereka merasa baik-baik saja. Tak berapa lama, badai semakin membesar. Kamar mereka berguncang hebat karena diterjang ombak besar hingga terlepas ke tengah laut. Kyle terjatuh hingga mematahkan kakinya. Paginya, mereka terbangun dan mendapati kamar mereka terapung di laut lepas. Jaelin menyelam ke bawah kamar dan mendapatkan beberapa barang tersangkut, termasuk tas mereka yang berisi HP dan botol air mineral. Sebuah pesawat kecil melintas dan mereka berteriak tapi tak ada tanggapan. Kyle mencoba membuat api dengan memfokuskan sinar matahari menggunakan botol air mineral. Tapi karena matahari sudah rendah, mereka tidak berhasil mendapatkan cahaya yang cukup. Mereka berhasil melewati malam. Kondisi Kyle semakin lemah. Siangnya mereka melihat sebuah kapal besar di kejauhan. Kyle kembali berusaha membuat api untuk menghasilkan asap. Dia berhasil. Namun naasnya, apinya malah membesar dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka menyelamatkan diri dengan mencebur ke laut. Kamar mereka habis terbakar menyisakan puing-puing. Mereka berhasil menjangkau puing yang terbesar dan naik ke atasnya. Namun rupanya, darah yang keluar dari luka di kaki Kyle memancing seekor ikan hiu. Hiu menyerang hingga mereka tercebur ke laut. Puing mereka terbelah jadi dua. Dengan patahan papan, Jaelin menyerang hiu dan berhasil mengusirnya. Mereka pun berusaha kembali naik ke puing. Namun karena tidak muat, hanya Jaelin yang berhasil naik. Sedangkan Kyle hanya bisa bergantungan dengan badannya masih terendam di air. Mereka pun tertidur karena kelelahan. Jaelin terbangun saat puing mereka mencapai pantai sebuah pulau kecil saat malam hari. Dia mencoba membangunkan Kyle. Tapi rupanya Kyle telah tewas. Kedua kakinya telah terpotong dimakan hiu. Jaelin kembali tertidur di atas pasir pantai. Dia bermimpi Kyle menghampirinya. Dia terbangun saat air laut pasang mencapai dirinya dan melihat mayat Kyle kembali terhanyut ke laut dan dimangsa beberapa hiu lainnya. Seekor hiu menyerangnya dan menggigit kakinya. Dia hampir terseret ke tengah laut. Namun dia berhasil meraih batu dan memukuli kepala hiu. Dia terlepas dan menjauh dari pantai. Saat dia menaiki batu karang, dia melihat seorang nelayan tertidur di atas perahu kecilnya tak jauh dari tempatnya. Dia berhasil menaiki perahu tersebut dan membangunkan pemiliknya. Nelayan itu terbangun dan membantu mengobati luka-lukanya. Dia kemudian mencebur ke laut dan menyelam untuk memeriksa jebakan ikan yang sudah dia pasang sebelumnya. Sialnya, hiu kembali muncul dan menyerangnya.
Dia berusaha naik ke perahu dan Jaelin berusaha membantu menariknya. Namun usaha mereka sia-sia dan hiu memangsa nelayan tersebut. Jaelin menarik jangkar dan berusaha mendayung menjauhi tempat itu. Hiu kembali menyerangnya. Dia kemudian menemukan mesin baling-baling kapal portabel di atas perahu. Dia menyalakan dan menggunakannya untuk menyerang hiu. Hiu pun menjauh. Namun, dia kembali menyerang dan berhasil membuat perahu terbalik. Jaelin tercebur ke laut dan tersangkut tali jangkar. Kali ini keberuntungan menghampiri Jaelin. Saat hiu hampir menerkamnya, dia terhalangi oleh jangkar yang masuk ke mulut hiu. Hiu tak bergerak dan mulai tenggelam ke dasar laut dan menyeret Jaelin yang tersangkut. Dengan susah payah, Jaelin berhasil melepaskan talinya. Lalu dia menaiki perahu yang terbalik dan merebahkan diri di atasnya. Perahunya terombang-ambing dan membawanya ke pantai nelayan terdekat. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.